Zogis mantuk di bersama aing ngagarapak Mupi. By the way, apa bakar kalian kabehan? Semoga kalian selalu dapat uang yang banyak beserta kesehatan tubuh dan pikiran yang tenang. Dimana kali ini ngagarapak akan membahas sebuah film yang cukup menggeengkan dengan tema Halloween berjudul Trucek R Treat tahun 2007. Meskipun cukup baheula, namun film ini lumayan rame untuk ditonton bareng pacar dan juga selingkuhan. Oke lah, daripada ngabudah wae sampai cokor kalian sing siremen, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dagor saja tombol subscribe-nya, lalu takol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video menarik sajiannya dari Ngagarapak Mupi. Film ini diawali dengan didelekeunnya pasangan kumpul Bagong yang baru saja mantok dari acara malam Halloween. Di saat itu pula si ciwai bernama Siti terlihat kehel karena acara ini dianggap hanya micen-micen waktu dan biaya saja. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius sedang mengintai mereka dari kejauhan. Menele bujur racing Siti yang begitu menggoda, si pacar bernama Pahmi langsung mengajak Siti jejempingan di atas kasur. Akan tetapi, Siti yang lagi bad mood meminta Pahmi untuk membereskan heula semua properti sampah yang paburantak di depan kontrakan mereka. Dan untuk tahun hareup, ia tidak hayang lagi jika kudu ngarayakeun malam Halloween. Hate Halloween. Ketika Siti sedang sibuk membereskan properti, ia pun heruman saat melihat seorang pria bertopeng aneh yang terus memperhatikannya. Namun untung saja pria itu hanyalah pemuda kagok yang sedang menunggu jemputan dari babaturannya. Sungguh mubajir, si Racing Siti pun harus kojor diserang sosok misterius yang nyumput di jero kain kasur. Beberapa saat kemudian, Pahmi yang kepoloran merasa heruman saat pacarnya yang tak kunjung datang. Wajing! Betapa lelesnya Pahmi saat ia menemukan Siti kojor dijadikan pajangan Halloween yang sambil ngelomoh permen bocil. Lalu, film pun baru dimulai. Tuluy, scene beralih pada seorang bocil calon kuwu bernama Ucum yang sedang sibuk murag-muragkeun pajangan Halloween milik tatangganya. Di tengah kelakuannya yang pika sebelen, si subur Ucum pun langsung hejo saat ia meneule tumpukan coklat di hareupeun imah tatangganya. Tanpa berpikir panjang, Ucum pun berniat untuk memadognya. Good for your diabetes, Charlie. Sontak Ucum yang sedang papadog panik saat aksi papadognya kaciduk oleh si pemilik imah. Tuluy, si paman berkacamata bernama Usup meminta Ucum untuk santai karena hal ini bisa diomongkan secara baik-baik. Sesaat kemudian, Usup mempersilahkan Ucum untuk ngasaan coklat buatannya. Hanya saja, Ucum diminta untuk ngahargaan orang-orang yang merayakan malam Halloween. Karena menurut mitos dan cenah, seseorang yang tidak ngahargaan malam Halloween akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba... Okay. That's right. There's another candy. Sungguh tanpa diduga, permen coklat itu nges dicampur racun hingga membuat Ucum modal dari mulut sampai kojor. Lalu sambil membawa bugang Ucum, rupanya paman Usup ini adalah seorang psikopat yang beraksi ketika malam Halloween. Anjing, dasar anak dajjal! Sontak Usup pun rewas saat diprank oleh anaknya yang bernama Eko. Di tengah rasa rewas, Usup berkata jika dirinya akan ngajarkeun Eko cara mengukir patromak dari labu.
Sungguh mengerikan. Rupanya Usup ingin membuat Eko menjadi penerus kekopetannya dengan cara menjadikan Hulu Ucum sebagai bahan latihannya. Werewolves, zombies, and demons of Warren Valley, Ohio, where the wait. It's only 8 o'clock and it's the one night a year when we can pretend to be the Tuluy, Sin berpindah ke toko aksesoris Halloween. Di tengah ramena pengunjung, bocil kurang didikan bernama Acul terlihat hejo saat dia noong para ABG yang sedang berganti pakaian. Every Halloween, Lori. Whatever happened to... I remember because you puked while doing that. No, we dressed as sailors and the glue. Ladies, there are 1, 2... Sesaat kemudian, Ciwai dengan kostum si Cinderellaan bernama Aulia meminta circle-nya untuk menjiwai karakter Inces yang mereka pakai. Lantas, Aulia meminta Ani untuk segera keluar karena malam ini akan menjadi malam yang sangat meriah. What? I look like I'm 5. Tradition. Great. What does tradition say we do now? Setelah beli kostum, Aulia yang boga ide berniat mengajak circle-nya pergi ke pesta Seuneu Unggun. Namun kurang idhar rasanya jika hangout tanpa kehadiran cowok bercacing kekar dan berurat. Lantas Aulia berencana neangan cowok pendamping terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ciwai berkostum sesebodasan bernama Lina mengajak Ayu untuk neangan cowok random. That's some big equipment you've got there. Kemudian sambil menolol-nololkan tombol kebangsaannya, mereka berdua langsung menggoda dua tukang wifi bernama Dadang Linggis dan Usman Pacul untuk berhappy-happy. Sesaat kemudian, karena Ani belum mendapatkan cowok pendamping, ia pun memutuskan untuk tidak milu. Mendengar hal itu, Aulia meminta Ani untuk menyusul jika ia sudah mendapatkan cacing pilihannya. Singkat waktu, saat Aulia menelpon, Ani pun berkata jika ia teu acan menemukan cowok yang pas untuk diajak ke pesta Seuneu Unggun. Sieun kabeakeun waktu, Aulia meminta Ani untuk datang aja ke pesta karena ia atos menyiapkan seorang pria bersetelan orok jadah. Meskipun kurang yakin, namun Ani berusaha untuk menurut aja. Tapi di saat itu pula, seorang pria berkostum bebetmenan terlihat tertarik pada kegelisan Ani. Singkat waktu, Ani yang memakai kostum Ruby Momok Legend terlihat berjalan ceker sendirian melewati leuweung. Namun di tengah perjalanan, ia pun seolah-olah merasakan seseorang yang menuturkeunnya. I'm not in the mood, so just come on out. Apakah Ani akan baik-baik saja? Sementara di pesta, Aulia pun khawatir pada Ani yang tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba sontak mereka pun ruas saat melihat sosok dengan kostum yang dipakai Ani termurag dari tangkal Arba. Namun saat mereka mengeceknya, betapa leganya Aulia saat melihat Ani baik-baik saja. Lantas Ani berkata jika ia atos mendapatkan cowok yang cocok. Dan saat Ayu mengecek sosok di balik topeng bebetmenan ini, ternyata pria ini adalah Usup yang sedang berusaha mencari korban. Di tengah rasa syok, Usup pun menanyakan siapa mereka sebenarnya.
Aji, sungguh tanpa diduga, Aulia dan circle-nya ternyata sekuat GGS alias gelis-gelis serigala. Dan sungguh suwe, niat hati mencari korban Bondon, Usup yang apes malah menjadi samsak dari sekuat GGS yang sedang berpesta. Sementara di sisi lain, sekelompok bocil ayam geprek terlihat antusias merayakan Halloween sambil berusaha mencari bansos es bonbon dari para penghuni komplek. Sesaat kemudian, ciwai berkostum peperian bernama Salsa merasa rudet saat hasil lutingan Hasim tidak sesuai ekspektasi. Lantas, naon boleh buat, Salsa yang sieun kemalaman langsung mengajak circle-nya mendatangi rumah si nolep Caca. Saat Caca keluar, Salsa meminta Hasim untuk segera mengajaknya. Di tengah perjalanan, Titi merasa penasaran dengan Salsa yang malah mengajak mereka asruk-asrukan ke dalam hutan. Lantas, Caca berkata jika Salsa berencana untuk melakukan ziarah pada para remaja yang kojor setelah merayakan Halloween 30 tahun katukang. Setepinya di area pertambangan, Salsa meminta Babaturana untuk tenang karena saat ini ia akan melakukan sebuah penghormatan pada para remaja yang kojor di tempat ini, di mana 30 tahun katukang, sebuah bus cekulah ditugaskan untuk mengangkut beberapa remaja kriminal yang dikenal sering membuat onar terhadap warga. And they weren't your typical kids. There were 8 of them. Disturbed. Hingga pada suatu ketika, si supir yang mendapat tugas rahasia langsung membawa bus cekulah ini menuju pertambangan terbengkalai. Dan rupanya si supir ditugaskan untuk menghabisi kelompok pembuat onar ini. Over the years, their parents had become exhausted. The driver. Hingga dari insiden itu, si supir diceritakan masih selamat dan hirup sampai saat ini. Dan para remaja yang dirantai mati tikerlep bersama bus tersebut. Akan tetapi, kejadian itu dianggap sebagai rahasia umum, di mana para warga berharap bugang remaja Bangor tadi tidak bisa dipangihan dan tikerlep saja selamanya di dasar pertambangan. Setelah nyaritakan kisah tersebut, Salsa yang songide mengajak babaturannya untuk memberikan persembahan pada mereka dengan mengirimkan patroma kelabu ke dasar pertambangan. Ia pun yakin jika bus dan bugang-bugang remaja Bangor itu masih berada di sana. Sesaat kemudian, karena liftnya sumpek, Salsa meminta Titi dan Caca untuk menunggu bagian kedua. Can't see. Beberapa saat kemudian, Titi pun panik saat mendengar cocorowokan Salsa dan babaturannya. Setepinya di dasar pertambangan, Caca pun heruman saat situasi tiba-tiba menjadi tiisen. Takut terjadi sesuatu, Caca berniat mencari keberadaan babaturannya. Sementara Titi yang kena mental memilih untuk nungguan di lift. Seketika Caca pun olohok saat menemukan bus dan topeng para korban yang diceritakan oleh Salsa. Ternyata semua ini bukanlah kikisahan sepanon. Wajig! Sontak Caca pun rewas dan panik saat para zombie korban bus mengincar dirinya. Dulu eta si
ahead. Rupanya semua ini hanyalah prank untuk membuli Caca. Saat Hashi meminta hampura, Salsa malah merasa puas dengan naon yang telah ia lakukan. Melihat Caca terluka, Hashi meminta Salsa dan yang lainnya untuk segera berkemas. Let's go. Sesaat kemudian, Titi pun panik saat melihat Salsa malah memainkan patromak Halloween. Lantas, Salsa menjelaskan jika apa yang ia ceritakan hanyalah omong kosong sepanon. Akan tetapi, mereka pun panik saat mendengar suara-suara aneh dari arah bus. Di saat itu pula, Hashi meminta Caca untuk menunggu sementara ia akan menyusul babaturannya. Calm down. We have to go! Sontak mereka langsung ngacir saat zombie-zombie asli bermunculan. Di posisi kepanikan, mereka meminta Caca untuk segera membuka pintu lift. Namun Caca yang dendam pada perlakuan mereka berniat untuk meninggalkan circle ayam geprek ini. Akhirnya, circle ayam geprek pun kojor di mukbang kawanan zombie dari remaja Bangor yang ternyata bukanlah hoaks dan kisah nyataan. Kembali ke komplek, scene berpindah pada seorang aki-aki yang sangat anti merayakan pesta malam Halloween. Di tengah kesorangannya, si aki-aki bernama Kemed terlihat ngeduruk foto-foto masa lalu di perseueuan. Sambil nonton acara epic cek sep, Kemed yang merasa bete berharap jika malam Halloween ini segera beres. Namun sesaat kemudian, Kemed pun heruman dengan acu piaraannya yang terus gerung-gerung ke arah jendela. Dirasa para bocil Halloween kembali membuat onar, Kemed yang rudet bergegas memanyut tongkat panakol. Sontak Kemed pun heruman saat halaman imahnya tiba-tiba dipinuhan dengan patromak dari labu. Di tengah rasa tak percaya, Kemed pun melihat acup piaraannya yang terus ngagerung-gerung ke arah loteng. Dirasa ada sesuatu, Kemed langsung membawa bedil somplak untuk berjaga-jaga. Naon itu, oi? Sekilas Kemed melihat sosok mirip tuyul melintas tangga. Dirasa sosok itu noyoyod ke arah kamar, mau tak mau Kemed harus mengeceknya. Sontak Kemed pun rewas saat temboknya dicoret-coret pesan peringatan agar Kemed ngehargaan malam Halloween. Rupanya sosok yang meneror Kemed adalah sosok bocil yang berkostum karung beas. Loh kok hilang? Dirasa bukan bocil biasa, Kemed berniat langsung kabur. Setelah kacugak pecahan kaca, Kemed yang ketakutan bergegas kabur dari Ima. Namun karena lengannya terluka parah, ia pun kesulitan membuka kunci. Di saat itu pula, sosok ini naplok di pelapon seperti spider Chuck. Anjing, rupanya sosok ini adalah sejenis alien plak ketiplek jadu yang merupakan mitos mengerikan bagi orang-orang yang tidak ngehargaan malam Halloween.
Betapa leganya Kemed saat dirinya berhasil mengkojorkeun alien plek ketiplek ini dengan bedil somplaknya. Di tengah rasa nyeri cangkeng, ia pun berniat menelpon polisi. Tanpa ia sadari, tiba-tiba bagaikan memiliki ilmu dari Jujutsu Kasihan, sosok ini kembali beregenerasi dengan cepat seperti Ryomen Sukuntul. Lantas sambil mengeluarkan senjata es bonbon andalannya, sosok ini bersiap untuk mengeksekusi Kemed. Sungguh hoki, seketika sosok ini menjadi tenang setelah mendapatkan es bonbon dari Kemed. Ternyata selama ini Kemed merupakan supir bus yang mengerelapkan remaja bangor di pertambangan 30 tahun katukang. Sesaat kemudian, setelah mendapatkan hukuman dari sosok alien plek ketiplek, Kemed yang kasumpingan bocil komplek langsung membagikan es bonbon ini pada anak-anak. Hingga dari kejadian itu, Kemed mendapat sedikit pelajaran penting dari malam Halloween, di mana bukan sekedar sesereman dekorasi, acara Halloween merupakan kesempatan untuk saling barang bere. Hingga sesaat kemudian, perhatian si alien teralihkan pada pasangan kumpul bagong yang kita lihat di awal film ini. Dan seperti yang kita nyaho, Siti yang tidak menyukai malam Halloween langsung diincar dan dipodaran oleh si alien plek ketiplek. Trick or treat. Sungguh tanpa diduga, Kemed malah kasumpingan kawanan zombie yang bangkit dari pertambangan. Hingga dari kejadian itu, Kemed pun kojor digulung para zombie. Lalu, film pun sudah tamat. Gimana? Film yang cukup unik bukan? Dimana film ini tuh menceritakan kisah-kisah mengerikan di malam Halloween, Son. Oke lah, Son, mungkin segini saja lah ya pembahasan kali ini. Aing ngagarapak mupi. See you the next video. Bye.